Bersama saya Kira Nabila, Saya Sarah Liza. Saya Peter Kinder. saya Tristan Kiana, dan kita semua dari kelas 10-2. Nah, hari ini kita bakal ngomongin tentang kurikulum 2013 tentang sekarang kita bakal ngomongin kurikulum 2013 yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan ya. Nah, kita bakal punya narasumber, salah satu guru SMA Kamaterdi juga dong, yaitu guru BK. Siapa dia? Bu Ari. Nah, langsung aja kita lihat video wawancara berikut ini. Kurikulum 2013 itu ya artinya kurikulum yang lebih baru lagi dari sebelumnya, tapi dia itu apa ya, intinya tuh sebetulnya menjadikan siswa belajarnya agak lebih tidak monoton seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi membuat anak-anak itu belajarnya sebetulnya lebih fun, lebih santai, tapi dengan materi-materi yang cukup lebih mendalam lagi gitu. Jadi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu luas mungkin materi-materinya, atau tidak terlalu melebar, sehingga materi yang ada itu lebih dispesifikan lagi, lebih dikhususkan lagi. Jadi anak-anak belajarnya juga nggak terlalu banyak yang dipelajari. Pendapat saya sih kurikulum 2013 itu sebetulnya jauh lebih mudah buat para guru yang ngajar maupun juga buat anak-anak yang diajarkan, karena mereka mungkin jauh lebih fun, lebih santai. Tetapi bukan berarti lebih santai terus mereka apa ya, istilahnya terus tidak lebih serius gitu, enggak. Tapi maksudnya mereka jadi lebih mengena dengan sesuai dengan minat bakat yang pas dari si anak itu sendiri gitu loh. Jadi mereka jalannya tuh lebih enjoy, lebih enak gitu. Artinya lebih pas, nggak perlu harus mikir aku harus bagaimana, harus gimana, enggak. Jadi anak belajar sesuai dengan kemampuan yang sudah dimiliki si anak, itu jauh lebih mudah dibandingkan kurikulum-kurikulum sebelumnya gitu. Dan Bapak Ibu guru yang ngajar juga pasti lebih mudah kan, karena kita ngajarin anak yang udah tahu, oh ini anak IPA, oh ini anak IPS gitu loh. Jadinya kita udah tahu kemampuan masing-masing anak gitu. Kalau dibilang kaget banget enggak ya, mungkin kan karena kan udah infonya sudah lama, sudah kemungkinan itu akan terjadi. Jadi mungkin nanti pada saat pembelajaran awalnya mungkin kan kita menyesuaikan dulu gitu, penyesuaian gitu kan. Sebetulnya kurikulum 2013 itu tidak terlalu beda jauh dengan kurikulum yang sudah berjalan gitu. Hanya mungkin yang membedakan itu dari segi metodenya, mungkin dari segi pembelajarannya. Tetapi kalau untuk materinya sendiri itu nggak terlalu beda jauh dengan kurikulum yang sebelumnya. Jadi kalau menurut Ibu sih mungkin kalau dibilang kaget banget sih enggak. Hanya mungkin caranya aja nanti agak berbeda dari sebelumnya. Ya kalau dibilang ribet banget sih mungkin enggak. Hanya mungkin kesulitannya nanti agak kerepotan sedikit mungkin dari segi apa ya, mungkin dalam cara penilaiannya Bapak Ibu guru, karena kan mungkin dalam penilaian rapotnya kan sudah berbeda ya kan, pembuatannya atau membuat rapotnya untuk anak-anak itu penilaiannya sudah berbeda, mungkin juga cara menghitungnya juga sedikit berbeda, tapi itu kan sudah ada, jadi Bapak Ibu guru tinggal mengikuti saja gitu. Ya memang agak ribet-ribet sedikit gitu, hanya kerepot, tapi sebetulnya ya nggak terlalu memberatkan sih enggak. Ya hal baiknya ya mungkin anak-anak jadi lebih apa ya,
lebih tahu persis materi-materi pelajaran itu sesuai dengan kemampuannya dia. Misalnya anak itu memang menyukai di bidang akuntansi, misalnya di bidang keuangan akuntansi, dia kan otomatis kan dia di IPS jurusannya. Tentu saja mempermudah anak itu untuk mempelajari tingkat selanjutnya. Kalau dia mau kuliah mau apa, nyari jurusannya lebih mudah gitu loh. Jadi kebaikannya buat saya ya anak jadi nggak perlu mikir jauh-jauh lagi saya mau kemana gitu, enggak, karena mereka sudah tahu persis saya tuh ternyata di sini cocoknya, jadi saya udah tinggal melanjutkan aja gitu loh. Yang berubah mungkin mungkin dari proses pembelajarannya agak sedikit berubah, mungkin dari waktu belajarnya, kemudian itu tadi metode-metode mengajarnya, ya kan, bapak ibu gurunya juga mungkin harus persiapan lebih banyak lagi karena mungkin caranya berbeda mengajarnya, kemudian anak-anaknya juga sudah mulai spesifik dikhususkan dengan jurusannya itu juga sudah lebih mudah lagi, jadi sudah banyak sih sebetulnya perubahannya seperti itu. Kalau perubahan yang lebih spesifik lagi sih mungkin kayaknya rata-rata hampir sama ya dengan yang kurikulum yang lalu, nggak begitu banyak. Ya, tadi Ibu sudah sedikit nyinggung, kalau dibilang lebih baik hanya lebih jelas saja. Artinya kalau dibilang lebih baik, pasti semua orang mengharapkan itu lebih baik gitu ya, lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi kalau menurut Ibu itu jadi lebih spesifik aja, jadi lebih mudah. Anak-anak yang tadinya minatnya kemana, langsung kita bisa arahkan ke situ gitu loh. Jadi kalau kurikulum sebelumnya kan anak masih umum gitu kan, masih nggak tahu harus bagaimana, terus dia belajar semua pelajaran yang IPA maupun yang IPS. Nah, sedangkan kalau nanti sudah kurikulum 2013 kan anak sudah langsung sesuai dengan keinginannya dia, yang dia sukai gitu loh. Jadi kalau menurut Ibu jauh lebih baik atau tidak? Ya lebih baik pasti, karena kan anak nggak perlu harus belajar lebih banyak lagi yang dia nggak suka gitu. Kalau di kurikulum 2013 itu lebih banyak pada saat menekankan pada anak proses pembelajaran itu semacam apa ya, adanya apa ini namanya, semacam kelompok, diskusi kelompok kayak gitu, sharing, terus lebih banyak anak lebih banyak terlibat daripada guru yang lebih sering mengajar. Tapi kalau dulu begitu, kalau sekarang di kurikulum 2013 tuh lebih banyak anak yang terlibat gitu. Jadi lebih banyak anak yang apa ini ya, istilahnya lebih aktif daripada dibandingkan yang kurikulum sebelumnya. Jadi mungkin cara mengajarnya tidak seperti misalnya Bapak Ibu guru menerangkan di depan kelas terus anak mendengarkan, mencatat, nggak begitu gitu. Jadi lebih banyak mungkin dalam bentuk suatu games, permainan atau apa, atau dilibatkan dalam diskusi kelompok kayak gitu. Jadi lebih banyak interaksi dari anaknya sendiri ke gurunya gitu. Ya mungkin itu bisa dibilang aneh atau enggak, tapi kan kita belum tahu persis ya. Kalau saya sendiri itu apakah iya atau tidaknya itu kan kita belum tahu. Biasanya loh yang sudah tuh kan keputusan itu kalau belum diputuskan benar-benar kan kita hanya mengira-ngira itu pasti akan terjadi, ada UN 2 kali kayak gitu. Tapi kan kebenarannya iya atau tidak kita belum tahu. Bisa jadi nanti kita sekarang mengatakan itu ternyata besok enggak gitu kan, kita nggak ngerti. Jadi biasanya ya kita jalanin aja dulu gitu. Jadi kalau dibilang aneh atau enggak, ya itu keputusan biasanya memang ada pro dan kontra. Tapi untuk saat ini sih kalau menurut saya ya kita jalanin aja. Kita kan nggak tahu persis itu akan berubah atau tidak. Sistem SKS itu kan artinya gini. Sistem semester itu kan artinya anak-anak belajar sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu kan. Jadi kalau sekarang misalnya dari matematika misalnya porsinya dalam satu minggu
kali pertemuan gitu ya. Itu anak sudah tahu persis porsinya dia memang segitu gitu loh. Kalau memang dia tidak memenuhi syarat segitu kan berarti dia kemungkinan dia akan ya mungkin nilainya berkurang dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau menurut Ibu dengan sistem SKS itu sebetulnya mempermudah anak mengatur waktu pola belajarnya dia gitu loh. Dia sudah tahu sebetulnya sekian itu porsinya dia gitu. Kalau dia tidak memanfaatkan itu ya mungkin dia nilainya jauh dari yang diinginkan gitu. Kalau Ibu jadi menteri, iya pastinya ya kurikulum yang bisa diterima sama anak-anak, diterima oleh para pelajar. Misalnya kurikulum itu yang sesuai dengan anak-anak SMA, misalnya untuk anak IPA apa, IPS apa gitu ya. Jadi kurikulum yang benar-benar bisa membuat anak itu belajar sesuai dengan minat dia. Seperti kalau sekarang sih diharapkan seperti itu gitu. Kalau saya sih pengennya kayak gitu supaya mereka tidak istilah kasarnya tuh mubazir gitu ya. Misalnya anak IPA terus belajar yang nggak penting buat mereka anak IPA-nya misalnya kayak gitu. Misalnya dia harus belajar akuntansi gitu kan, beda arah gitu ya, beda minatnya juga, dan itu nggak perlu kalau buat saya gitu. Jadi belajar itu sesuai dengan keinginan dia. Misalnya cita-citanya besok saya mau jadi dokter, berarti kan saya harus kedokteran. Nah, kedokteran itu kan yang sesuai materinya dengan kedokteran kan anak-anak IPA, misalnya matematika, biologi dan sebagainya. Nah, itu saja yang dia pelajari gitu loh. Jadi anak lebih spesifik sesuai dengan keinginannya dia, sampai nanti kalau kuliah udah gampang. Jadi dia nggak belajar yang di luar itu. Kalau saya mah kurikulumnya maunya kayak gitu. Jadi teman-teman, kita bakal nyimpulin dari hasil wawancara kita sama Bu Ari tadi. Kesimpulan yang pertama adalah, kesimpulan pertama itu guru menjadi lebih mudah untuk ngasih materi ke siswa. Metode belajarnya jadi lebih menarik dan lebih simpel. terus kesimpulan kedua, murid-murid itu jadi lebih gampang juga dalam belajar kan, soalnya mereka itu udah di kelompok-kelompok. Kesimpulan yang ketiga itu jadi murid lebih bisa berinteraksi sama sesamanya, terus juga bisa sekali sharing mengenai minat dan bakatnya. Jadi si anak ini pasti bakal lebih berkembang. Dan yang keempat, karena bakal banyak diskusi, jadi bakal lebih terbiasa mengungkapkan pendapat. Nah, udah kan? Jadi kalian juga bisa nyimpulin sendiri gimana kesimpulan dari kurikulum 2013 yang lebih baik daripada kurikulum 2006 kemarin. Oke, jadi langsung aja. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!